Pria ini menjatuhkan telur bebek jantan dengan suara benturan besi yang beradu. Saat memeriksanya, ia mendapati kalau kuning telur itu berwarna emas. Penasaran, ia langsung membawanya ke laboratorium untuk diuji. Hasilnya mengejutkan, telur itu benar-benar terbuat dari emas dengan kemurnian sempurna. Ia segera pulang untuk memberitahu istrinya. Ia mengira sang istri akan sama antusiasnya, tetapi ternyata istrinya sudah lebih dulu menjual bebek itu kepada pemilik peternakan. Demi mencegah bebek ajaib itu berubah menjadi bebek panggang, seluruh keluarga pun bergegas menuju peternakan. Setelah susah payah menegosiasikan harga dengan pemilik peternakan, mereka terkejut karena seluruh peternakan ternyata dipenuhi bebek yang sama. Sang pria mendapatkan ide, bebek akan bertelur jika mendengar suara anjing menggonggong. Akhirnya, mereka berlutut di tanah dan mulai menirukan suara anjing. Tapi detik berikutnya, semua bebek justru berlarian keluar. Saat pria itu mengejar bebek hingga Tisorodot, seekor bebek malah mengikuti putranya yang sedang tak semangat. Akhirnya mereka menemukan bebek emas tersebut. Untuk memastikan keasliannya, sang pria kembali menggonggong seperti anjing. Benar saja, tak lama kemudian bebek itu bertelur. Tanpa ragu, ia memecahkan telur itu dan di dalamnya benar-benar terdapat telur emas. Keduanya segera pulang untuk menghitung bagaimana cara menghasilkan keuntungan besar. Dengan harga emas saat ini, jika bebek itu bertelur 6 jam sehari, mereka bisa menghasilkan $100.000 per hari. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, mereka bisa menjadi orang terkaya di dunia. Namun ada satu masalah, mereka tidak memiliki izin produksi emas. Yang terpenting adalah menjaga rahasia ini, agar tidak ada yang curiga. Billy pun menyembunyikan emas tersebut. Tetapi keesokan harinya, sebuah telepon dari bank datang menagih utang. Jika tidak segera dibayar, rumah mereka akan dilelang. Saat Katie mencari alasan, ia melihat bebek itu dan mendapat ide. Ia langsung pergi ke bank, menyerahkan cek dan telur emas kepada petugas. Pria botak di depan loket pun tertegun karena belum pernah melihat emas semurni itu. Dengan cara ini, Katie tidak hanya melunasi utang bank, tetapi juga membeli pakaian bermerek untuk dirinya sendiri. Ketika Billy menyadari kejanggalan itu, ia langsung menanyai istrinya. Katie pun akhirnya menceritakan semuanya. Sang pria pun marah besar. Ia khawatir rahasia mereka akan terbongkar. Namun saat itu, Jack masuk dan mengatakan bahwa tindakan itu justru benar, karena tak seorang pun akan percaya bebek jantan bisa bertelur emas. Sejak saat itu, mereka membawa telur-telur emas ke berbagai pabrik pemurnian emas untuk ditukar dengan cek, dan hidup pun menjadi berkecukupan. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Kementerian Keuangan menemukan adanya kejanggalan dalam peredaran emas dan mulai menyelidiki hingga melacak rumah mereka. Saat mereka sedang membuat bebek itu bertelur, seorang agen penyamaran telah menyaksikan semuanya. Untuk memastikan dugaannya, ia membawa sepeda dan menipu anak laki-laki itu agar menyerahkan bebeknya. Lalu ia menggonggong pada bebek tersebut. Bebek itu bertelur. Ketika pria itu hendak mengambil telur untuk memeriksa, di saat genting Katie datang tepat waktu dan menyuruh anaknya membawa bebek itu pulang. Meski gagal mendapatkan bukti, pria tersebut segera melapor kepada Menteri Keuangan. Tak lama kemudian, petugas datang ke rumah Billy dan menyita bebek dewa rezeki mereka. Di pengadilan, pria itu menggonggong pada bebek, dan bebek tersebut memang bertelur. Namun ketika hakim memecahkan telur itu, ternyata isinya hanyalah telur cacing calang. Karena kurangnya bukti, keluarga itu pun dibebaskan di tempat. Akhirnya, mereka kembali hidup bahagia bersama bebek ajaib tersebut.